Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran kita minggu ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena kalian sudah naik ke kelas 8. Pastinya untuk di kelas 8 ini kalian lebih giat lagi belajarnya. Meskipun pembelajaran kita harus melalui daring, kalian harus tetap semangat, tetap belajar, dan tetap selalu berdoa agar pandemi segera berakhir. Kita mulai nih. Untuk bagian pertama atau minggu pertama untuk materi matematika, itu yang kita pelajari adalah pola bilangan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu nih. Untuk pelajaran matematika kelas 8 yang mengajar itu saya, Bu Umi Supraptina untuk kelas 8AB, kemudian 8C sampai kelas 8H itu Bu Sri Wahyuni. Mulai ya, kita bisa mulai belajar kali ini. Kalian siapkan alat tulisnya. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditulis, silahkan ditulis. Untuk materi bab pertama, kita akan belajar tentang pola bilangan. Kemudian kompetensi dasar yang kita pelajari itu adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Mungkin lebih jelas kalau kita langsung melihat tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran melalui Google Sheet dan WA Group, kalian diharapkan dapat memahami apa itu pola bilangan, menjelaskan pengertian pola bilangan, kemudian mengetahui pola bilangan pada segitiga Pascal. Kita lihat yang pertama untuk pola bilangan. Misalnya ada pita seperti ini, kalian bisa melihat pita. Kemudian ini pitanya diberi batas-batas nih, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Kalau kita amati, pita yang berwarna merah dan putih ini diberi nomor. Nomornya menurut urutan bilangan cacah, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari pita ini, misalnya kalian disuruh menentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001 itu warna pitanya apa. Kalian bisa mengamati. Ini pita ini membentuk pola nih. Yang pertama 0, yang berwarna merah dulu kita lihat 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Itu bilangan apa? Itu bilangan genap nih, betul. Kemudian yang berwarna putih 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya itu bilangan ganjil. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa warna pita pada nomor bilangan genap itu adalah warna merah. Kemudian yang berwarna putih itu pada nomor yang ganjil. Berarti kalau kita disuruh menentukan warna pita pada bilangan ke 100 itu genap, berarti warna pitanya adalah merah. Kemudian 1001 itu bilangan ganjil, maka warna pitanya adalah putih dan seterusnya. Begitu ya. Itu pola. Jadi kita belajar mengamati pola. Contoh yang lain kita misalnya mengamati kalender. Ini kalender lama ya, kalender bulan Oktober tahun 2007. Mungkin angkanya kurang jelas tapi bisa dilihat ya. 1, 2, 3 sampai 31. Nah, kita akan melihat pada kalender ini ada beberapa pola bilangan. Kita bisa melihat dalam satu baris yang seperti ini, dalam satu kolom, atau pada satu diagonal. Nanti ada beberapa pola. Coba kalian amati sebentar nih. Yang jelas kelihatan itu pada baris pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah barisan bilangan yang berurutan dengan selisih 1. Ini menunjukkan bilangan asli. Kemudian yang baris kedua 7, 8, 9, 10, 11. Ini juga barisan bilangan asli dan seterusnya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat ini. Pada baris tadi kita sudah melihat polanya adalah bilangan asli. Sekarang kalau pada kolom 7, 14, 21, 28. Kalian bisa melihat ini bilangan bulat, selisihnya 7. Berarti pada kolom pertama ini menunjukkan pola bilangan bulat dengan selisih 7 mulai dari
7. Kolom yang kedua 1, 8, 15, 22 dan seterusnya. Ini juga pola bilangan bulat, selisihnya 7. Sekarang kita lihat pada diagonal utama yang ke kanan. 1, 9, 17, 25 dan seterusnya. Ini polanya apa? Ini juga pola bilangan bulat. Selisihnya berapa? Selisihnya 8. Yang ke arah kiri diagonal utama tapi yang mengarah ke kiri. 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Ini pola bilangan bulat dengan selisih 6 dan seterusnya. Jadi pada kalender ini saja kita ada melihat banyak beberapa pola bilangan. Ada pola bilangan asli, ada pola bilangan bulat dengan selisih 7, dengan selisih 8, dengan selisih 6 dan seterusnya. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh pola bilangan. Ini nama susunan bilangannya kalau mau diberi nama. Yang tadi baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nama susunannya bilangan asli yang kurang dari 7. Kemudian kolom pertama 7, 14, 21, 28. Itu adalah bilangan asli kelipatan 7 lebih dari 6 dan kurang dari 29 dan seterusnya. Kalian bisa memberi nama yang lain yang sesuai dengan barisan bilangannya. Itu bisa dipahami ya, ada beberapa pola bilangan, kita bisa menentukan nama barisannya apa. Ini kalau kita ditanya cara menentukan bagaimana. Tadi yang baris pertama tadi urutannya diperoleh dengan menambah 1. Kemudian kalau pada kolom pertama diperoleh dengan menambah 7. Diagonal utama yang ke kanan menambah 8. Dan seterusnya itu aturan pembentukannya. Jadi susunan bilangannya kalian tahu, aturan pembentukannya itu pasti sama. Menambah bilangan yang sama, mungkin mengurangi bilangan yang sama. Itu aturan pembentukan bilangan. Kemudian ada beberapa barisan bilangan yang lain, tapi bisa disajikan dalam bentuk gambar lah. Seperti ini berarti namanya pola gambar misalnya. Kita lihat barisan bilangan asli. Bilangan asli itu bilangannya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau digambar dengan pola lingkaran, ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu berarti suku ke N, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga gitu ya. Suku ke N itu diperoleh dengan cara UN sama dengan N ditambah 1. Kemudian barisan bilangan ganjil. Dan ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau digambar gambarnya seperti ini, rumusnya atau suku ke N diperoleh dengan rumus UN sama dengan 2N dikurangi 1. Yang lain lagi barisan bilangan genap. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalian bisa melihat polanya. Ini baris itu yang mendatar ya, barisnya 2, kolomnya 1. Ini barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya 2, kolomnya 3. Berarti 2, 4, 6, dan seterusnya. Ini maka kalau kita disuruh menentukan suku ke N, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2 kali N. Misalnya suku ke 10, ya berarti 2 kali 10. Barisan bilangan segitiga. Gambarnya seperti ini membentuk segitiga. Itu kalian bisa melihat 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Kalau kalian amati ini bisa melihat dari atas ini 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan seterusnya. Nanti kalau menentukan suku ke N, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan setengah kalikan N dikalikan N ditambah 1. Ini untuk barisan bilangan segitiga. Barisan bilangan yang lain, barisan bilangan persegi panjang. Ini barisnya 1, kolomnya 2, barisnya 2, kolomnya 3, barisnya 3, kolomnya 4, dan seterusnya. Berarti rumus suku ke N pada barisan bilangan persegi panjang itu N dikalikan N ditambah 1. Untuk barisan bilangan persegi hampir sama dengan persegi panjang ya. Seperti ini, tadi
ini banyaknya barisan kolom sama, maka suku ke N diperoleh dengan rumus UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. Barisan bilangan yang lain itu barisan bilangan segitiga Pascal. Kalian amati gambarnya seperti ini membentuk segitiga. Ini bagian pinggir, itu semuanya adalah angka 1. Kemudian cara menentukannya ini 2 diperoleh dari 1 tambah 1. Ini 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Jadi suku yang di bawah ini adalah penjumlahan dari 2 angka yang ada di atasnya. Nah, pada barisan bilangan segitiga Pascal ini, kita bisa melihat beberapa barisan bilangan. Barisan bilangan yang paling pinggir atau diagonal pertama itu 1, 1, 1, 1. Ini berarti barisan bilangan konstan atau barisan bilangan tetap. Kemudian yang diagonal kedua 1, 2, 3, 4, 5. Ini barisan bilangan asli. Diagonal ketiga 1, 3, 6, 10. Ini kalau kalian lihat tadi adalah barisan bilangan segitiga. Jadi bilangan segitiga Pascal atau barisan bilangan pada segitiga Pascal itu memuat beberapa barisan bilangan. Nanti kalian cermati satu persatu. Contoh yang lain lagi sekarang. Contoh konfigurasi objek yang lain. Misalnya ini ada pola pengubinan ya. Ini pada pola yang pertama. Ini kalau dilihat ceritanya Pak Iwan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Yang tengah biru, pinggirnya putih. Berarti pada kolam yang pertama, banyaknya ubin yang berwarna biru itu 1. Yang berwarna putih berapa? Kalian bisa melihat, oh ini pinggirnya 3 ya. 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Kolam yang kedua, banyaknya biru itu 2 kuadrat atau 4. Yang berwarna putih, kalau ini 2, ininya 4 ya. 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Kolam yang ketiga juga sama, yang berwarna biru 3 kuadrat. Kemudian yang berwarna putih berarti 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, selain pakai 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, kita bisa menggunakan pola yang lain, misalnya seperti ini. Pada kolam yang pertama, banyaknya ubin biru 1, 4, 9. Ini berarti ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Lihat banyaknya ubin yang berwarna putih, ini pada kolam yang pertama 8. Pada kolam yang kedua 12. Nah, 12 ini diperoleh dari 8 ditambah 1 kali 4. Pada kolam yang ketiga ubin birunya 9, itu 3 kuadrat, ubin putihnya 16. 16 diperoleh dari 8 ditambah 2 kali 4. Dan lihat nih, ini pengalinya semuanya 4. Kemudian yang di sini 1, 2, ini adalah kalau di sini 2 berarti sini 1. Kalau di sini 3, sini 2 dan seterusnya. Berarti pada kolam yang keempat banyaknya ubin biru itu 4 kuadrat, ubin putihnya 8 ditambah 3 kali 4. Yang keenam 8 ditambah 5 kali 4 dan seterusnya. Dari pola-pola ini kalian bisa mencari banyaknya ubin putih atau ubin biru pada pola yang keberapapun. Begitu ya. Ini hanya contoh tentang pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Nanti kalian amati, kalian pelajari soal-soalnya. Kemudian kalau sudah bisa kalian selesaikan tugas maupun kuisnya. Itu ya. Selamat belajar. Jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.